Sebelum kita masuk ke ceritanya, teman-teman tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Tidak ada suara, hanya tatapan benci. Anehnya Pak Wanto bersikap tenang. Ia membiarkan dia pergi berlari menuju kamarnya. 14 hari, bukan waktu yang sebentar. Selama 14 hari itu juga, bapaknya tidak pernah mengizinkan pengajian atau apapun yang berhubungan dengan agama. Hal yang tentu menjadi perhatian warga kampung. Banyak dari mereka yang mulai curiga dengan ucapan dia. Benarkah iblis itu ada? Sore buta dia pergi ke rumah Mbah Safi, dan ketika Mbah Safi melihat dia, wajahnya penuh dengan teror. Ayo masuk nak, masuk cepat. Ia menyuruh dia duduk, sementara Mbah Safi masuk ke dalam kamar. Ia keluar dengan membawa kain putih, dirobeknya kain itu, lalu diberikan ke tangan dia. Terjadi keheningan dalam waktu lama, sampai dia bertanya, "Apa ini Mbah?" "Dengarkan, dengarkan. Aku bakal ngasih tahu apa yang terjadi sama bapakmu itu." Dia bisa melihat bibir Mbah Safi gemetar. Ini itu kain kafan. Jantung dia seperti mau copot. Pantas ia mencium bebauan busuk di kain itu. Kain kafan, siapa ini Mbah? Kain kafannya Mbok Sariem. Mbah membongkar makamnya Mbah Sariem. Sebentar ya nak, dengarkan dulu. Yang membuat Mbok Sariem meninggal adalah bapak kamu. Hari itu dia seperti disambar petir. Palawija, kata Mbah Safi. Palawija adalah nama makhluk itu yang membawa petaka di keluargamu itu. Bawa kain kafan ini, simpan di dekat kamu, lalu dengarkan pesanku ini. Jangan tidur di bawah jam 12 ya. Apa itu, Palawija? Mbah Safi seperti tidak ingin melanjutkan percakapan ini. Ia memegang kopi hitamnya, lalu mulai bercerita. Ceritanya panjang, tapi kamu harus tahu. Palawija adalah kambing yang menjelma manusia. Dahulu ada orang yang melahirkan anak tidak normal, badan manusia, tapi kepala mirip kambing. Kabarnya anak bayi itu dikubur di sini, di desa ini. Tapi tidak ada yang tahu di mana tempat pastinya. Kalau kata Mbok Sariem, bapak mula yang menemukan kuburannya. Namanya iblis, pintar menipu manusia. Bapakmu sudah terjerumus sama iblis satu ini. Sudah, sekarang kamu pulang. Pesanku satu, jangan sampai hilang kain kafan ini. Seperti apa yang dikatakan Mbah Safi, dia tidak pernah lagi tidur di bawah jam 12. Ia sengaja mengikat kain itu di pergelangan tangannya, seolah-olah itu gelang penjaganya. Dan di malam yang entah keberapa, dia ingat, ada satu kamar di dalam rumahnya yang tidak pernah dimasuki. Malam ini Pak Wanto pergi sedari sore tadi. Di luar tengah hujan lebat, hanya ada dia dan Yuni serta 2 pembantunya. Dengan perasaan bimbang, dia pergi menuju ke kamar Pak Wanto. Kamar yang tidak pernah boleh dimasuki siapapun. Baru saja ia menutup pintu kamarnya, dia dikejutkan oleh Yuni. Yuni menatapnya dengan tatapan datar. Setelah dia bertanya kenapa Yuni masih terjaga di jam malam seperti ini, tiba-tiba Yuni tertawa, cekikikan. Berlari meninggalkan dia dengan wajah kebingungan. Tanpa menghiraukan Yuni, dia tetap berjalan menuju kamar Pak Wanto. Tercium aroma wangian yang biasa Pak Wanto gunakan. Sangat familiar, namun memuakkan bagi dia yang sudah lupa bahwa ia punya figur seorang bapak. Ketika dia tepat di depan pintu itu, ia tahu ia tidak sendirian. Pintu yang biasanya terkunci rapat malam ini, anehnya bisa dibuka dengan sangat mudah. Maka dia melesat masuk dan hal pertama yang dia lihat adalah temboknya ditutup dengan kain hijau zamrud.
Suasana di kamarnya membuat dia merinding. Ada rahasia di dalam sini. Tanpa membuang waktu, dia mengamati setiap detail kamar ini. Banyak topeng angon, dari barong sampai wurukan, atau topeng mitos Jawa. Banyak keris terpajang di atas meja, lengkap dengan kemenyan yang dibakar di atas bak tanah liat kecil. Namun dia terfokus menatap satu titik. Ada keranjang bayi yang diselimuti oleh suwek atau kain yang digunakan oleh ibu Jawa. Di atasnya ada payung khusus mayit, dan ketika saat dia mendekatinya, tiba-tiba badannya menjadi berat. Berat sekali, seperti ada yang naik di atas punggungnya. Saat itulah dia sudah tidak sanggup lagi untuk mengangkat beban tubuhnya. Tiba-tiba tercium aroma yang sudah lama dia lupakan. Bau lengguh seekor kambing. Maka dia berbalik mengamati sesuatu yang sedari tadi mengikutinya. Terkejut, dia melihat sesosok jangkung. Dengan bulu hitam lebat, tangannya bengkor tak berjari, matanya merah menyala, dengan hidung melesak keluar. Di kepalanya ada tanduk kecil. Ia berdiri seperti tengah mengamati dia, yang membuat dia mematung ngeri. Caranya bergerak seperti penari jaipong, dengan kepala miring ke kiri dan ke kanan. Ketika ia bersiap mencengkram saat dia, pintu terbuka dan Pak Wanto berteriak dengan keras. "Jangan anak sulungku!" Suaranya bergetar, marah, dan saat dia jatuh pingsan. Saat dia terbangun di dalam kamarnya, masih setengah sadar, ia mendengar suara yang entah dari mana datangnya, lirih, dan seperti putus asa, sampai dia sadar bahwa di hadapannya berdiri pocong tepat di depan wajahnya. Pocong itu adalah Mbok Sartem. Mbok Sartemlah yang sedari tadi berteriak minta tolong. Namun saat dia ketakutan setengah mati, melihat langsung dua makhluk yang wujudnya tidak pernah dia bayangkan, membuat dia sampai berpikir lebih baik dia pingsan lagi. Dan harapannya terwujud, karena sekarang yang ada di hadapannya adalah bapaknya. Pak Wanto yang tengah menatap dia dengan wajah penuh amarah, sembari mengangkat sesuatu yang dia kenal. "Siapa yang baru saja memberitahumu ini?" Dia menatap takut bapaknya. Ini pertama kalinya ia melihat bapaknya semarah itu. Di depan dia, bapaknya kemudian membakar gelang yang terbuat dari kain kafan Mbok Sartem. Namun semenjak hari itu, setiap malam, dia selalu merasa diawasi. Makhluk yang ia lihat di dalam kamar Pak Wanto, apakah itu yang dimaksud oleh Mbah Safi? Maka ia berkeinginan untuk menemui Mbah Safi kembali. Sampai dia baru sadar, di depan pintu kamarnya, Yuni melihatnya. Yuni mendekati dia yang terbaring di atas ranjangnya, lalu kemudian mengatakan, "Mbak, ayo main cublek-cublek suweng." Dia hanya terdiam, ia tidak tahu harus menjawab apa. Permainan ini mana bisa dimainkan hanya dua orang. "Gak bisa lah Yun, memang gimana caranya?" "Kenapa gak bisa? Siapa lagi yang main, kalau berdua mana bisa?" "Itu," Yuni menunjuk saat dia. "Itu ada Atun sama Rina di samping Mbak." Maka malam itu ia menemani Yuni, berpura-pura ikut bermain, yang entah bagaimana caranya. Ia merasakan Yuni seperti benar-benar merasakan ada Atun dan Rina, dua adiknya yang sudah meninggal terlebih dahulu. Semenjak saat itu, dia merasa semakin lama semua semakin aneh. Meski kain kafan yang diberi oleh Mbak Safi sudah dibakar oleh Pak Wanto, namun saat dia masih merasa bahwa sesuatu tetap mengawasinya. Di suatu malam, tanpa sengaja, saat dia melihat ke halaman belakang rumahnya, tepat di mana sore tadi Pak Wanto mendirikan sebuah ayunan tua. Ia melihat bapaknya, Pak Wanto tampak berdiri sendirian, menyendiri, menatap ayunan di depannya yang tengah bergerak-gerak, tanpa ada yang mendorongnya. Penasaran saat dia mendekat ke jendela, dilihatnya lebih jeli. Apakah matanya tidak salah melihat hal itu? Mengikuti naluri perasaannya, saat dia berjalan turun,
berharap bisa mendekat mencari tahu apa yang bapaknya lakukan di sana. Sampailah ia di dapur rumah, tempat di mana jarak antara dirinya dan Pak Wanto tidak begitu jauh. Di sana, ia mendengarkannya. Pak Wanto tampak sedang berbicara. Yang jadi masalahnya, tidak ada siapapun di sana kecuali Pak Wanto dan ayunan yang bergerak dengan sendirinya, sampai dia dikejutkan dengan suara familiar yang ia kenal. "Aton pulang ya, Kak?" Kaget, dia melihat Yuni sudah berdiri di belakangnya. "Aton?" Bingung, dia mengulanginya. "Iya, Kak, itu lihat, ada ibu juga sama Rina di sana." Dia tidak mengerti apa yang terjadi di dalam keluarganya. Apakah hanya dirinya yang tidak bisa melihatnya? Sampai ia mengingatnya. "Yun," kata dia. "Iya, Kak, kamu pernah lihat nggak? Ada manusia wajahnya menyerupai kambing, tinggi, berbulu hitam, di kepalanya ada sepasang tanduk." Yuni mengangguk. "Adik," ucap Yuni seraya menunjuk dia. Dia terdiam, mencoba mencerna maksud perkataan Yuni. "Adik." Sampai dia baru sadar, Yuni tidak menunjuk dirinya, namun dia menunjuk sesuatu di belakangnya. Sosok yang dia bicarakan, rupanya sedari tadi berdiri di belakang dia. Yang ia ingat kemudian, dia merasa sentakan kuat, mencengkram lehernya, menghantamkannya ke lantai. Suara terakhir yang ia dengar adalah suara Pak Warno, berteriak marah dan mengatakan, "Jangan anak pertamaku, jangan!" Lalu semuanya menjadi gelap. Andi, usianya belum genap 13 tahun. Saat kejadian ganjil itu terjadi di kampungnya, kesehariannya hanya mendengar desas-desus yang semuanya sama, membicarakan sebuah keluarga. Keluarga yang konon bersekutu dengan iblis. Hal itu terjadi saat berita kematian Yuni sekali lagi menggegerkan kampungnya. Warga mulai resah, bahkan sebegitu resahnya. Setiap malam di balai desa, bapak-bapak atau kepala keluarga berkumpul guna mencari jalan, di mana sempat tersebar bahwa iblis itu konon sering menampakkan diri dan menyebar teror. Warga memanggilnya dengan Palahwija. Nyawa anak-anak keluarga yang memelihara Palahwija biasanya dimulai dengan anak termudanya hingga sampai anak tertua di keluarga tersebut. Yang jadi masalahnya adalah setelah anak-anaknya habis, Palahwija tidak berhenti untuk mencari tumbal. Yang ia incar selanjutnya adalah anak termuda dari tetangga si pemelihara. Hal ini membuat warga mulai membicarakan ini dengan serius. Sebelumnya, tidak ada yang percaya dengan berita bahwa Pak Wanto memelihara Palahwija. Namun serentetan kejadian yang terjadi, di mana anak-anak Pak Wanto yang meninggal secara tidak wajar, membuat warga mulai yakin. Andi yang sebegitu tertarik dengan ini mencari tahu kematian Yuni, di mana sebelumnya ia sampai koma selama 7 hari. Kejadiannya sendiri masih simpang siur. Ada yang mengatakan Yuni terjatuh dari anak tangga. Ada yang mengatakan Yuni terjatuh di kamar mandi, hingga syaraf di kepalanya rusak. Namun satu hal yang Andi tahu adalah Yuni tidak pernah memejamkan matanya. Bahkan ketika ia meninggal, mayat Yuni tertidur di liang lahat dengan mata masih terbuka. Satu perubahan yang Andi sangat rasakan adalah perubahan kepada kakaknya. Dia yang terkenal ramah dan supel kepada tetangga, lebih banyak murung, dan bahkan batang hidungnya tidak lagi terlihat berjalan ke kampung-kampung. Kabar terakhir mengatakan dia tahu sesuatu. Depresi adalah gambaran yang tepat untuk menjelaskan kondisi dia. Setidaknya itu yang Andi dengar dari percakapan ibu dan bapaknya. Di tengah masalah yang entah tiada berujung ini, Andi mendengar sebuah kabar mengejutkan. Apalagi bila kabar tentang meninggalnya seseorang. Dia meninggal, ditemukan tewas dengan kondisi kendat atau tergantung
di dalam kamar di rumah besar miliknya. Sontak berita itu tidak hanya menghebohkan warga kampung, namun membuat resah bahwa memang ada yang salah dengan keluarga Pak Wanto. Mengerikannya, kisah ini adalah Pak Wanto sama sekali tidak menunjukkan ekspresi sedih. Bahkan ada yang pernah melihat Pak Wanto tampak tersenyum, melihat jasad anak yang seharusnya menjadi satu-satunya yang ia jaga, namun berakhir dengan kematian yang tragis. 4 kematian yang semuanya menyimpan teka-teki warga kampung, sehingga keyakinan warga untuk mengusir Pak Wanto tidak terbendung. Hanya saja warga masih diliputi rasa ngeri, karena kabarnya Pak Wanto menunjukkan gelagat tidak takut sama sekali dengan sikap warga yang menolak keras-keras untuk hidup berdampingan dengan manusia yang menyekutukan Tuhan. Ada kejadian aneh yang mulai bermunculan. Salah satunya adalah konon setiap jam menunjukkan pukul 12 malam. Terkadang warga melihat seseorang wanita melintas di jalanan kampung. Sosoknya menyerupai sosok yang familiar. Sa'diyah, itulah sosok yang sering dilihat warga. Yang menakutkan dari sosok yang menyerupai Sa'diyah adalah cara berjalannya yang seperti cara berjalan orang yang kewalahan menahan kepalanya. Seolah kepalanya akan jatuh sewaktu-waktu. Dan setiap didekati warga, sosok itu akan menghilang dan meninggalkan suara menangis. Setiap hari muncul cerita-cerita baru yang mengaku bahwa ia melihat Sa'diyah berjalan di depan rumahnya. Terkadang saat dia berhenti di depan rumah, seperti memperingatkan. Puncaknya adalah di sebuah rumah di mana baru saja lahir bayi kecil. Sa'diyah setiap malam datang ke sana. Sosok Sa'diyah akan mengetuk pintu rumahnya. Dan bila dilihat dari jendela, wajah Sa'diyah akan terlihat di depan rumah, berdiri sendirian di tengah kegelapan malam. Namun ketika pintu dibuka, sosok itu lenyap entah kemana. Hal ini membuat warga yang bersangkutan ketakutan. Basafillah yang pertama memperingatkan agar senantiasa menjaga bayi kecil itu, karena kemunculan Sa'diyah bisa menjadi sebuah pertanda yang kemungkinan sangat buruk. Di malam yang entah keberapa, ibu dari bayi kecil itu tidak bisa tidur, akibat bayi kecil di sampingnya terus terjaga, dan menangis terus-menerus. Si bapak sedang keluar dan tidak ada di rumah. Bayi itu menangis, seolah ada sesuatu yang mengganggunya. Sampai terdengar ketukan. Ketukan itu membuat si ibu kebingungan. Tidaklah mungkin bertamu di rumah orang tengah malam seperti ini. Awalnya ia mengabaikan ketukan itu, namun semakin lama ketukan itu semakin keras. Diliputi rasa takut, si ibu melangkah ke pintu, meninggalkan jabang bayi di dalam kamar. Ketika ia memeriksa siapa yang bertamu malam-malam begini, wajahnya diliputi syok luar biasa. Karena siapa yang bertamu adalah seseorang yang ia kenal, Sa'diyah, atau siapapun yang menyerupai Sa'diyah, menatapnya dengan tatapan mendelik, kemudian menunjuk sesuatu, sebuah arah yang ditunjuk Sa'diyah adalah kamar tempat si ibu meninggalkan bayinya. Dengan wajah khawatir dan tergopoh-gopoh si ibu kembali ke kamar. Namun yang ia dapati adalah sosok makhluk hitam besar, tengah mencengkram jabang bayi dengan tangannya yang dipenuhi bulu hitam. Si ibu berteriak keras, membuat makhluk hitam besar itu lenyap. Warga pun berkumpul. Suasana saat itu ramai. Warga berbondong-bondong mencari tahu apa yang terjadi. Namun semuanya terjawab saat melihat ibu dan bayi yang baru lahir itu tengah menangis histeris. Di depannya, bayi kecilnya ditemukan meninggal dengan kondisi kulit dingin. Warga yang melihat itu tak habis pikir, sampai terdengar seseorang berseru, "Wantolah yang membunuh bayi ini." Teriakan itu disaut oleh warga lain, membuat gaduh suasana saat itu. Tanpa membuang waktu, warga yang marah bergerusuk menuju rumah Pak Wanto. Bersenjatakan sajam dan obor, warga berteriak riuh, meneriakan nyawa harus ditebus dengan nyawa.
Sebegitu ramai saat itu, Andi yang menyaksikan kejadian itu sampai merinding melihat wajah marah warga. Di depan rumah Pak Wanto, warga menjebol pagar besi sembari berteriak-teriak meminta Pak Wanto keluar. Penjaga rumah Pak Wanto sampai menyingkir, ngeri melihat banyaknya warga yang datang, entah dengan tujuan apa. Andi ingat betul, Pak Wanto keluar dengan tampang biasa saja. Yang pertama Pak Wanto lakukan adalah bertanya apa yang terjadi dan kenapa warga bertamu ke rumahnya malam-malam seperti ini. Saat itulah, seorang dari warga menceritakan apa yang terjadi. Namun Pak Wanto tidak membantah sedikit pun ucapan warga itu. Sebaliknya, Pak Wanto malah menantang warga bahwa tidak ada yang bisa mereka lakukan. Ucapan itu membuat warga semakin gusar. Teriakan kemarahan terdengar di sana-sini. Andi menyaksikan kejadian itu, di mana Pak Wanto disabit oleh sabitan parang tepat di bahunya oleh seorang warga. Anehnya, parang yang seharusnya bisa mengoyak seonggok daging itu tanpa ada berkutik di depan Pak Wanto. Malah warga yang menyabitkan parang itu berteriak-teriak, seolah sesuatu membuat telinganya menjadi bengkok. Ngeri suasana saat itu. Warga pun semakin beringas menghujami Pak Wanto dengan senjata yang mereka bawa. Namun semuanya sia-sia. Tidak ada satu senjata pun yang bisa melukai Pak Wanto. Pak Wanto semakin angkuh dan mencibir warga bahwa tidak satupun orang yang dapat melukainya dengan apa yang mereka bawa. Bahkan sebegitu menantangnya, Pak Wanto sampai menceritakan bahwa ia adalah orang sakti di kampung ini. Namun keadaan berbalik saat seseorang muncul dan berteriak, "Masuk ke rumahnya, bakar kamarnya." Andi menyaksikan semua itu. Di usianya yang saat ini menyaksikan hal seperti ini, membuatnya tidak dapat berkomentar banyak. Kobaran api merah menyala mulai terlihat di sana-sini. Disitulah Andi mendengar suara Pak Wanto berteriak-teriak. Satu warga menyeretnya, lalu mengguyurnya dengan minyak tanah. Kobaran api membakar Pak Wanto. Teriakan memilukan itu disaksikan oleh warga. Yang ia ingat kemudian adalah seseorang menariknya dari tempat itu, membawanya ke tempat jauh. Namun satu hal yang tidak dapat ia lupakan, teriakan Pak Wanto yang terngiang-ngiang. Kejadian ini benar-benar menghebohkan. Kasus pembakaran ini sampai diliput media lokal. Andi ingat sebegitu hebohnya sampai menjadi headline. Hanya saja headline yang ditulis diberi judul berbeda. Dukun Capul dibakar warga. Terlepas dari itu, kejadian ini menjadi salah satu kejadian paling mengerikan di desa itu. Seperti awal, bagaimana cerita ini? Aku sampai repot-repot buat datang dan menyaksikan saksi bisu kejadian ini, yaitu sisa rumah yang kini menjadi rumah kosong tak bertuan. Aku nggak bisa komentar banyak setiap kali melihat rumah ini, namun satu hal yang aku nggak akan lupakan. Di atas rumah itu, warga bercerita kadang ia masih melihat sosok wanita yang tengah mengintip di kamar lantai 2, yang diyakini adalah sosok Sakdia. Namun yang masih Andi ceritakan dari peninggalan rumah ini adalah Palawija yang dulu kabarnya masih ada di atas tanah ini. Tanah yang tidak akan ada satupun orang waras untuk tinggal di dalamnya. Sampai saat ini, rumahnya masih berdiri meski sudah sangat mengenaskan. Di dekat rumahnya sendiri sudah dibangun wahana wisata kolam renang, jadi wilayah itu lebih ramai. Meski begitu, suasana mencekam rumah ini masih terasa sangat mencekam. Jangan pernah menyekutukan Tuhan, karena sesungguhnya bujuk rayu setan atau iblis nyata adanya. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.